Jadi kamu mau tahu berapa sih gaji business owner? Spoiler, bukan suka-suka ya. Tiap kali aku share soal gaji owner, pasti selalu ada orang yang kaget kalau business owner itu ternyata boleh terima gaji. Nah, makanya di video kali ini aku bakal bongkar semua mitos-mitos sesat seputar gaji owner, dan juga aku bakal share gimana caranya untuk menentukan berapa besar gaji owner. Let's go! Ini dia mitos versus fakta seputar gaji owner. Dan mitos pertama yang suka bikin orang keliru adalah profit sharing itu sama dengan gaji owner. Nah, ini mitos ya, karena faktanya profit sharing dan gaji owner itu dua hal yang sangat berbeda. Profit sharing itu berarti sebagian dari profit bisnis yang dibagikan kepada business owner, kayak gitu. Nah, besarnya profit sharing yang dibagikan itu bisa berubah-berubah tergantung dari profit yang dihasilkan oleh bisnisnya. Makin besar profit yang dihasilkan, of course makin besar profit sharing yang bisa dibagikan kepada owner. Tapi kalau gaji owner itu gaji yang dibayarkan setiap bulan kepada working partner atau business owner yang bekerja untuk bisnisnya gitu. Nah, dan ini jumlahnya itu fix ya tiap bulan gitu. Jadi misalnya nih contoh, misalnya gaji owner itu 10 juta gitu anggap aja. Nah, pokoknya tiap bulan itu pasti ditransfer 10 juta gitu. Mau bisnisnya profitnya tinggi atau pas-pasan. Jadi singkatnya, profit sharing itu bisa berubah-berubah tergantung profitnya. Tapi kalau gaji owner itu jumlahnya pasti fix. Dan juga profit sharing itu semua owner dapat. Tapi kalau gaji owner, hanya owner yang bekerja untuk bisnisnya saja yang dapat. Mitos kedua yang orang masih percaya adalah business owner gak boleh dapat gaji. Ini salah besar ya, dan jujur aku cukup shock karena ternyata banyak orang yang gak tahu kalau business owner itu boleh dapat gaji dari bisnisnya. Bahkan ya, ada satu kenalan aku nih, dia itu partneran bisnis sama orang gitu. Nah, jadi kenalan aku ini disuruh urusin bisnisnya, nah tapi gak dapat gaji gitu. Karena partnernya bilang, mana ada business owner yang dapat gaji, nanti kalau misalnya udah cuan baru kita bagi-bagi. Nah, itu salah ya. Kalau profit sharing itu benar. Selama kalau bisnisnya udah cuan, baru dibagi-bagi kepada semua owner. Tetapi kalau gaji owner, selama kamu itu keluar waktu, effort, dan tenaga untuk urusin bisnis kamu berhak mendapatkan gaji owner. Meskipun bisnis kamu itu baru mampu membayar gaji owner itu nggak seberapa. Mitos yang ketiga adalah owner bebas menentukan gaji owner sesuka hati. Waktu itu aku pernah share di Instagram aku kalau bisnis owner itu berhak mendapatkan gaji, terutama yang bekerja untuk bisnisnya. Habis itu banyak orang yang kaget dan langsung kirain, wah, kalau gitu siapa yang menentukan gaji owner? Ownernya dong, berarti suka-suka gitu, boleh pasang gaji setinggi mungkin. Disclaimer, aku nggak akan sebut satu angka spesifik atau nominal berapa yang harus kamu berikan sebagai gaji owner gitu. Tapi aku bakal share beberapa hal yang harus kamu perhatikan saat kamu lagi menentukan gaji business owner. Hal pertama yang harus kamu pikirkan adalah biaya hidup si owner atau biaya hidup kamu gitu. Nah, karena gaji owner kan diterima oleh owner yang bekerja untuk bisnisnya kan. Nah, kalau kamu bekerja ngurusin bisnis kamu, kemungkinan besar kamu gak akan ada banyak waktu atau tenaga untuk cari income sampingan atau pekerjaan sampingan. Karena ngurusin bisnis aja itu udah bener-bener takes up all your time dari pagi sampai malam, bahkan sampai weekend. Nah, jadi kamu harus pastikan kalau gaji owner yang kamu terima itu cukup untuk mengcover biaya hidup kamu. Nah, sekarang coba kamu hitung-hitung. Kamu dalam sebulan itu biaya hidupnya itu kira-kira berapa gitu. Nah, jadi pastikan kalau gaji owner itu bisa mengcover minimum biaya hidup kamu. Yang kedua, kamu juga harus mempertimbangkan job desk. Nah, selama ini apa saja pekerjaan yang kamu lakukan untuk bisnis kamu? Kalau misalnya kamu masih di awal-awal, kemungkinan besar kamu merangkap segalanya gitu. Iya, kamu adminnya, kamu customer service, kamu content creator, dan lain-lain. Tapi seiring bisnis kamu itu udah berjalan, udah mulai berkembang, dan kamu juga udah memiliki tim yang bisa membantu kamu, mungkin kamu lebih berperan menjadi manajer mereka. Kalau kamu udah tahu nih, apa saja tanggung jawab dan pekerjaan yang kamu lakukan untuk bisnis kamu selama ini. Nah, sekarang coba kamu pikir, kalau misalnya kamu harus hire orang lain untuk bisa menggantikan semua pekerjaan yang kamu lakukan sekarang, kamu harus bayar berapa? Nah,
Mungkin kalau kamu belum ada gambaran, kamu bisa browsing-browsing di website lowongan kerja gitu, biar kamu ada gambaran kisaran gajinya itu kira-kira berapa gitu. Jadi kamu juga bisa dibayar sesuai dengan effort dan kontribusi yang sudah kamu berikan kepada bisnis kamu. Ketiga, kamu juga harus pertimbangkan kemampuan finansial bisnis kamu. Jangan lupa untuk mempertimbangkan kemampuan finansial bisnis kamu ya. Karena gaji owner itu beda dengan profit sharing gitu. Kalau profit sharing, kalau misalnya profitnya lagi banyak, ya dapat lebih banyak. Kalau misalnya profitnya itu lagi turun atau lagi pas-pasan, ya nggak usah bagi profit terlalu banyak. Tapi kalau gaji owner itu jumlahnya tuh fix tiap bulan. Jadi bisnis kamu itu harus siap untuk membayar jumlah yang fix. Mau jualannya itu lagi rame atau jualannya itu lagi sepi. Anggap aja nih, kamu misalnya idealis banget gitu dan kamu mau gaji 100 juta sebulan. Tapi emangnya bisnis kamu mampu bayar gaji 100 juta sebulan tiap bulan? Kan nggak lucu kalau misalnya bisnis kamu itu rugi gara-gara bayar gaji kamu loh. Jadi coba cek kondisi keuangan bisnis kamu sekarang. Kira-kira bisnis kamu itu mampu bayar gaji fix berapa? Nah, caranya begini. Coba kamu lihat laporan keuangan kamu 6 bulan ke belakang kayak gitu. Profit terendahnya itu berapa? Nah, jadi pastikan kalau misalnya kamu mau membayar gaji owner kepada dirimu sendiri gitu, pastikan kalau misalnya angka gaji owner itu masih dalam kemampuan finansial bisnis kamu untuk membayar pas jualan itu lagi agak sepi. Ingat ya, sebenarnya kamu nggak harus paksakan menerima gaji owner yang terlalu besar atau setinggi-tinggi mungkin gitu. Karena kamu sebagai business owner masih mendapatkan profit sharing gitu. Dan juga ingat, semakin besar gaji owner yang kamu terima, maka semakin dikit juga dana yang tersedia untuk bisnis kamu, untuk berkembang, untuk maju, untuk ekspansi, karena ini semua pasti butuh dana. Jadi itu challenge dan juga tanggung jawab kamu sebagai business owner untuk menemukan jalan tengah terbaik, biar kamu juga bisa membuat keputusan terbaik untuk keperluan pribadi kamu dan juga keperluan bisnismu. Masih ada. Yang keempat yang kamu harus pertimbangkan adalah kesepakatan partner atau owner lain. Kalau kamu itu bisnisnya sendiri, congrats, kamu lebih bebas. Kamu bebas banget menentukan kamu dapat gaji ownernya itu berapa dan kamu tidak perlu meminta persetujuan dari partner atau orang lain. Tapi kalau kamu itu bisnisnya itu bareng teman atau mungkin bareng partner, nah, jadi kamu sebelum bisa menentukan gaji owner, kamu harus minta kesepakatan dan persetujuan dari semua owner. Poin-poin yang sudah aku jelaskan tadi seperti job desk, kemampuan finansial bisnismu, dan juga biaya hidupmu. Nah, ini semua akan membantu kamu saat kamu lagi menegosiasi besarnya jumlah gaji owner. Dan juga kalau misalnya kamu bisnis partneran, jangan lupa kalau misalnya udah sepakat, bikin hitam di atas putih, biar nanti belakangan gak ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kalau dari tadi itu aku fokus sharingnya kan tentang gaji owner ya, dan mungkin kamu udah mulai bertanya-tanya nih, kalau begitu profit sharing cara hitungnya gimana? Nah, kabar baiknya karena profit sharing udah pernah aku share cara hitungnya di videoku yang ini, jadi nonton ya biar kamu tahunya lebih komplit lagi. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di video yang ini.